Sholawat kok diniatkan untuk dunia. Zikir kok diniatkan untuk dunia. Ibadah kok diniatkan untuk dunia. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zoya, salah satu channel yang pengen punya banyak subscriber dan pengen banget banyak viewers biar bisa diajak collab sama Jerome Pauline gitu. Oke teman-teman, hari ini apa kabar teman-teman semuanya? Dulur konco sekalian yang ada di seluruh Indonesia, di negara manapun berada yang mengerti bahasa ini atau mungkin ada yang mau bersedia dengan senang hati menerjemahkan, monggo silakan. Buat teman-teman yang belum subscribe, aku ingetin lagi supaya jangan lupa untuk subscribe, terus like juga setiap video-videonya, kemudian komentar jika kalian ingin memberikan dukungan lebih terhadap video-video yang aku upload. Jadi biar aku tambah semangat gitu loh bikin videonya gitu. Berpikir sebelum berbicara. Soalnya banyak banget akhir-akhir ini kasus mulai dari pelecehan agama, pelecehan ke Rasulullah, banyak banget juga kayak meremehkan coronavirus ini, padahal kita semua berusaha dengan baik, tim dokter berusaha dengan baik, terus banyak juga yang menganggap konspirasi dan lain sebagainya. Aku nggak ngerti seperti apa itu, aku hanya bisa mengamati dan aku nggak bisa mengkritik dan lain sebagainya karena aku tidak pada kapasitas itu. Untuk kali ini aku mau sharing tentang beberapa mungkin yang menjadi kayak ganjelan buat teman-teman gitu, atau beberapa orang, karena sering banget ngelihat kayak postingan, komentar ataupun apapun itu selalu ada aja dimanapun itu haters itu, entah haters atau orang kerjaan atau apa, aku nggak ngerti, tapi mereka selalu saja bikin kita gundah. Mungkin itu kali ya yang dinamakan setan berbentuk manusia. Jadi ketika kita mau mengamalkan sesuatu, ada aja gitu loh halangan untuk kayak menghambat agar kita tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Salah satu contohnya banyak sekali yang aku temui seperti ini. Ya, lagi-lagi di postingan Ustadz Yusuf Mansur aku ketemu dengan komentar seperti itu. Simpel sebenarnya komentarnya. Sholawat kok diniatkan untuk dunia. Zikir kok diniatkan untuk dunia. Ibadah kok diniatkan untuk dunia. Sebenarnya ini adalah kesalahkaprahan yang benar-benar gimana ya? Justru orang-orang kayak gini ini sebenarnya nggak paham bahwasanya apa yang kita dapatkan di dunia, semoga itu bisa menjadikan dan mengantar kita ke akhirat kelak dengan lebih baik. Salah satu contohnya, bukankah pernah kita mendengar bahwasanya kefakiran lebih rentan untuk mendekati kekafiran? Kefakiran mendekati kekafiran. Kalau seandainya kita berdoa minta kaya, ya sah-sah aja. Lalu Allah malah nyuruh kita untuk meminta. Perkara dikabulkan apa enggak, itu hak prerogatif Allah, itu haknya Allah, itu urusan Allah. Yang terpenting adalah kita udah meminta. Sama halnya dengan beribadah. Yang paling penting adalah kita melakukan ibadahnya. Perkara pahalanya dikasihkan Allah di akhirat nanti, tapi keberkahannya juga dikasihkan di dunia. Ya wallahu a'lam. Itu suka-suka Allah yang ngasih gitu. Yang paling penting kita udah berusaha untuk bekerja dengan menggerakkan badan kita, tidak hanya gegoleran aja, nggak hanya rebahan aja, nggak hanya jadi kaum malas-malasan aja, tapi kita udah bergerak, entah itu cuman sekedar nyuci baju, cuci piring, nyapu atau yang lainnya, yang penting kita gerak, tapi mulut kita juga bergerak untuk berzikir ke Allah, untuk beribadah ke Allah, untuk bersolawat ke Rasulullah. Udah kita udah melakukannya gitu loh. Wong sholawat kok biar bisa dapat ini dapat itu. Sholawat itu kan biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad ketika di akhirat nanti. Jangan salah kaprah torek. Yang namanya mendapat syafaat itu pasti sama Rasulullah nanti dikasih kita di akhirat. Keutamaan dari bersholawat ini bukan hanya syafaat gitu loh, tapi banyak banget rentetan yang lainnya gitu. Seperti halnya ketika kita berdoa, diawali dan diakhiri dengan sholawat, maka doa kita akan lebih cepat sampai ke Allah, maka akan cepat dikabulkan sama Allah. Tapi kalau doa kita tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, lawang sekarang begini rek, kalian berdoa minta ke Allah, terus kalian gak bawa Rasulullah, kalian gak melibatkan Rasulullah, kok kayak ngelangkahi gitu gak sih?
unggah-ungguh sopan santunnya kan ya bisa dengan berdoa ke Allah, sholawat ke Rasulullah. Allah itu paling seneng banget kalau disandingkan dengan Rasulullah. Gimana gak seneng orang kekasihnya, kan gitu. Orang malaikat juga bersholawat, Allah sendiri pun bersholawat. Terus kita minta apa-apa, kita mintanya langsung ke Allah tanpa ada embel-embel ngerayu Allah dengan membawakan kekasihnya, mendoakan kekasihnya. Kan yo gak lucu sih. Kalau menurutku itu doa yang gagal gitu. Maksudnya kayak ada berdoa yang kurang tepat gitu. Karena setiap kali kita berdoa, kita minta ke Allah, ya memang sudah seharusnya kita membawa Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita mau bersolawat, pengen dapat ini itu nggak masalah. Apakah terus dengan kita minta ini itu kemudian kita nggak dapat syafaatnya? Ingat, salah satu amalan yang nggak mungkin ditolak sama Allah itu sholawat. Anggaplah sholat kalian tidak sah karena beberapa hal dan dianggap timbangannya sangat ringan. Ternyata kalian seperti di video aku sebelumnya, ternyata kalian mendapat kesempatan dengan menambah amalan kebaikan kalian, amalan kebaikan kita ini, dari doa-doa yang tertunda, dari doa-doa yang belum dikabulkan Allah, dari doa-doa yang udah dikabulkan tapi kita harus menunggu lama karena kesabaran kita, akhirnya kita diberi pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, kita berdoa sekali aja, kita dapatnya banyak kali gitu kan, kita dapatnya berkali-kali gitu kan. Jadi kalau menurutku hanya orang-orang yang belum paham aja, hanya orang-orang yang belum benar-benar memahami makna dari beribadah itu sendiri. Kalau kita paham tentang ibadah, kita mau ngobrol sama Allah, diskusi sama Allah, terus curhat ke Allah, melakukan segala aktivitas itu dengan dibarengi dengan adanya perasaan percaya bahwa melakukan ini karena Allah, melakukan ini dengan didasari kecintaan kita pada Rasulullah, ketaatan kita pada Allah. Allah nggak mungkin nggak luluh. Allah pasti akan ngasih apapun yang kita mau, ngasih apapun yang kita butuh, bahkan berlebih-lebih, berkecukupan. Karena Allah maha dari segalanya. Ibaratnya kita sayang ke Allah, kita sayang ke Rasulullah, Allah lebih sayang ke kita. Kita ibaratnya sama dengan sedekah, kita ngasih satu, digantinya berapa. Allah lebih dari itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya melakukan sholawat supaya hutangnya cepat lunas, melakukan sholawat atau zikir tertentu agar dimudahkan beli mobil, kendaraan, atau rumah. Nggak apa-apa, sholawat itu adalah wasilah, sholawat itu adalah kendaraan kita agar lebih cepat nyampe ke Allahnya, kendaraan dari doa kita. Kalau kita mau mengamalkan sholawat dan zikir istighfar, semakin banyak, semakin cepat doa itu sampai Allah, ya Allah semakin senang, semakin sering, semakin bahkan kadang mungkin kita baru ngertek di hati, Allah udah langsung ngasih gitu loh. Karena Allah udah kayak semacam udah connect gitu loh sama kita. Jadi kalau ada yang bilang baca sholawat kok untuk dunia, aneh. Baca sholawat itu yang pasti dapat syafaat dari Allah, nggak perlu kita minta juga pasti udah dapat kita. Terus karena sholawat itu adalah wasilah untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, ya kenapa enggak? Azan dulu ya, kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang punya hajat apapun itu hajatnya, kalau memang pengen banget hajatnya itu tercapai, lagi-lagi berdoa yang benar, jangan sampai salah dalam berdoa, jangan sampai gagal dalam berdoa hanya karena kita menganggap sholawat kok buat dunia. Padahal sholawat adalah jembatan, sholawat itu seperti kendaraan untuk sampainya doa-doa kita kepada Allah dengan bantuan Rasulullah SAW. Jadi sampai sini dulu sharing aku hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ayo terus semangatkan dawaman sholawat, jangan lupa untuk terus zikir, istighfarnya, tasbihnya, semua
di gembleng, semua makin di jos gitu. Karena di masa-masa yang sulit ini kita pasti membutuhkan support system yang gak hanya dari sekedar orang di sekeliling kita, tapi juga yang paling penting adalah tentang keimanan kita. Iman kita juga perlu disupport. Tanpa adanya support iman, rasanya sombong sekali kalau sampai saat ini kita masih bisa beriman. Yang paling penting adalah membaca sholawatnya untuk Rasulullah dan keluarga, juga para sahabatnya. Dan yang paling penting lagi, jangan lupa untuk mendoakan orang-orang di sekitar teman-teman, siapapun itu, guru atau apapun itu. Kita doain semuanya, para dokter, para tenaga medis, pemerintah. Kita doain tanpa perlu mencaci maki. Oke? Sampai ketemu di video aku berikutnya. Assalamualaikum.